Halo sobat semuanya, selamat datang kembali ke channel kami, Ruang Alternatif. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang keruntuhan kekaisaran besar dunia di masa lampau, yaitu Kekaisaran Romawi. Dalam konsepnya, sebuah peradaban memiliki awal dan akhir. Pun demikian peradaban besar dan maju seperti Romawi kuno. Pada zaman kejayaannya, Kekaisaran Romawi menjadi kekuatan yang tak terbantahkan di dunia kuno. Tetapi pada akhirnya, kekaisaran ini menghadapi keruntuhan yang spektakuler dan terpecah menjadi dua bagian, Kekaisaran Romawi Barat dan Timur. Seiring berjalannya waktu, faktor-faktor internal dan eksternal yang kompleks menyebabkan keruntuhan kekaisaran ini. Lalu bagaimana proses keruntuhan Kekaisaran Romawi terjadi? Salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Kekaisaran Romawi adalah korupsi dan instabilitas politik. Korupsi merajalela di kalangan pejabat pemerintah, dengan suap dan nepotisme menjadi hal yang umum. Pemimpin yang lemah dan tidak kompeten berkuasa, sementara intrik politik dan perang saudara merajalela di antara elit kekuasaan. Ketidakstabilan politik ini melemahkan kekuatan Romawi secara internal dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan wilayah yang luas. Selain itu, ekonomi Kekaisaran Romawi juga mengalami keruntuhan. Sistem perpajakan yang tidak adil dan berat memberatkan rakyat, sementara ketidakstabilan ekonomi dan inflasi menggerogoti daya beli. Kekaisaran Romawi menjadi semakin tidak mampu mempertahankan infrastruktur yang dibangunnya, dan upaya untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kondisi keuangan seringkali gagal. Ancaman dari suku barbar juga menjadi salah satu faktor penting dalam keruntuhan Romawi. Suku-suku seperti Visigot, Ostrogot, Hun, dan Vandal menginvasi wilayah Romawi secara berkala, memporak-porandakan kota-kota dan desa-desa. Suku-suku barbar ini memanfaatkan kelemahan militer Romawi dan mengambil keuntungan dari ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung. Pasukan Romawi yang dulunya tangguh menjadi semakin tidak efektif dan lemah dalam menghadapi serangan ini. Selama masa-masa keruntuhan ini, pemimpin-pemimpin Romawi mencoba mengatasi masalah yang dihadapi mereka. Salah satu pemimpin yang mencoba memperbaiki keadaan adalah Kaisar Romawi Barat terakhir, Romulus Augustus. Namun, pada saat itu, Romulus Augustus menjadi lambang dari keruntuhan kekaisaran. Berbicara kepada pengikutnya, ia berkata, "Saya telah berusaha untuk mempertahankan kehormatan Romawi dan menyatukan bangsa ini, tetapi kekuatan dan tantangan yang kami hadapi terlalu besar. Kita harus menerima kenyataan bahwa kekaisaran ini berada di ambang keruntuhan." Kutipan ini mencerminkan rasa putus asa dan kesadaran bahwa kekaisaran yang mereka bangun dengan bangga sedang menuju ke arah yang tidak dapat dibalikan. Meskipun upaya terakhir untuk memperkuat dan mempertahankan kekaisaran dilakukan, namun perpecahan dan kelemahan internal yang mendalam membuatnya tidak mampu bertahan. Pada tahun 476 Masehi, Odoacer, seorang jenderal suku barbar, menggulingkan Romulus Augustus dan mengakhiri Kekaisaran Romawi Barat. Sebagai jenderal yang berpengalaman, Odoacer telah memperoleh dukungan dan pengaruh yang signifikan di antara pasukan suku-suku barbar di wilayah tersebut. Dia memanfaatkan kelemahan dan ketidakstabilan di dalam Kekaisaran Romawi Barat untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Odoacer dan pasukannya berhasil mengepung Ravenna, ibu kota Romawi Barat pada saat itu. Romulus Augustus, yang pada saat itu hanya menjadi simbol otoritas, menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Dia dipaksa untuk menyerah kepada Odoacer, yang kemudian menggulingkannya dari tahta dan mengakhiri Kekaisaran Romawi Barat secara resmi. Setelah mengambil alih kekuasaan, Odoacer tidak menyatakan dirinya sebagai kaisar baru, tetapi sebagai Raja Italia. Dia membentuk kerajaannya sendiri yang meliputi wilayah Italia dan beberapa bagian barat daya dari wilayah Kekaisaran Romawi Barat yang sebelumnya. Odoacer menggabungkan elemen suku barbar dan elemen Romawi dalam administrasinya, mencoba menjaga kestabilan dan menghindari perpecahan yang lebih besar. Namun, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, bertahan lebih lama dan berfungsi sebagai kelanjutan Kekaisaran Romawi hingga tahun 1453 Masehi. Meskipun menghadapi tantangan dan tekanan yang serupa, kekaisaran ini memiliki faktor-faktor yang lebih menguntungkan dan mempertahankan dominasinya di wilayah timur. Itulah sejarah dari keruntuhan Kekaisaran Romawi pada masa lalu. Sebuah kekaisaran yang hebat dan tangguh yang pada akhirnya harus runtuh oleh pemberontakan dari bangsa barbar. Keruntuhan Kekaisaran Romawi menjadi titik balik sejarah dunia, menandai akhir dari satu era dan awal dari era baru.
Kekaisaran ini meninggalkan warisan budaya, politik, dan hukum yang kuat, namun mengingatkan kita akan pentingnya stabilitas politik, manajemen ekonomi yang bijaksana, dan kemampuan pertahanan yang kuat dalam mempertahankan sebuah negara yang besar dan kuat. Demikianlah episode kali ini, dan kami akan kembali lagi di episode-episode yang akan datang. Tetaplah like, komen dan subscribe supaya kami terus memberikan semua informasi dan kisah-kisah menarik untuk kita semua.